Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berhimpun. Bersyukur pada ibadah minggu pagi hari ini, 1 Januari 2023. Kita memasuki hari pertama dalam tahun yang baru. Kita bersama-sama mengikuti ibadah ini melalui media online di tempat kita berada saat ini. Mari kita menyatukan jiwa dan raga untuk menghadap Tuhan dan beribadah kepadanya. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita membuka ibadah kita dengan menaikkan pujian bagi Tuhan. Ibadah tahun baru ini terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari pertama dalam tahun baru ini, kita beribadah dengan tema diberkati di tahun yang baru. Melalui tema ini kita memahami apa artinya menjadi orang yang diberkati. Kita juga berkomitmen untuk lebih peka dan peduli kepada setiap orang yang menderita di sepanjang tahun ini. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benar yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan untuk mengakui dosa. Kita diberi waktu secara pribadi untuk menghadap Tuhan, dan setelah itu nanti kita akan menutupnya bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kehidupan kami, beberapa saat yang lalu kami mengalami pergantian tahun. Kami ada di tahun yang baru, tahun yang kami yakini boleh datang menjumpai kami sebagai anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami mengetahui ya Tuhan, di dalam beberapa saat yang lalu itu, ada banyak hal yang tentu saja melukai hatimu yang telah kami lakukan, apakah itu kami sengaja ataupun tidak. Dan kami telah membawanya di dalam doa kepada Tuhan. Kami percaya bahwa belas kasih Tuhan yang membuat kami kembali layak dan dibenarkan untuk berdiri di hadapan Tuhan hari ini dan menerima berkat Tuhan di tahun yang baru. Kami menyambut Bapa, anugerah itu, pengampunan itu dengan sukacita, dan kami memohon kepadamu, kiranya perjalanan kami di tahun yang baru ini boleh terjadi di dalam tuntunan Tuhan. Kami juga kembali mengalami kebaruan di dalam setiap hal yang kami alami, dalam keseharian kami ketika kami bekerja, melayani Engkau, mengerjakan apapun di dalam dunia ini. Berjalanlah bersama kami ya Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu setiap hari. Di dalam nama-Mu yang telah mengampuni kami, Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri dan menyambut berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Nyatakanlah salam damai satu sama lain dan bernyanyilah bersukacitalah.
padamu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyatilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus sembah kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat dipersilahkan duduk. Paduan suara Oridek akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan dengan judul Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau
Mari bersama-sama kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami boleh ada hari ini kembali lagi karena anugerah-Mu. Dan kami tahu seluruh perjalanan yang akan kami tempuh itu juga boleh terjadi karena pertolongan Tuhan. Kami ingin ketika kami melangkah, itu semua boleh terjadi dalam pengetahuan Tuhan. Kami memegang Tuhan, Tuhan memegang kami. Sehingga setiap hal yang kami alami, walaupun kelak terasa sangat berat bagi kehidupan kami, akan tetapi kami tetap berpengharapan dan bersukacita karena ada tangan Tuhan yang terus menuntun kami. Firman-Mu hadir kepada kami sebagai firman yang hidup, yang bukan hanya sebagai kata-kata yang terdengar, yang mati, tetapi dia akan ada, hadir dan menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Kami mengimani itu Tuhan, dan kami tahu itu boleh terjadi karena ada kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menguasai hidup kami. Kami membuka hati kami seluruhnya kepada-Mu saat ini, berkuasalah, tuntunlah kami untuk mengerti kehendak-Mu sehingga kami bisa menjalani hidup yang baru untuk memuliakan Engkau. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan membaca Mazmur 8 secara berbalasan. Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian,
juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil bagi kita terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Perikop ini berjudul penghakiman terakhir. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berada di dalam gereja pun juga di rumah masing-masing, saya mewakili Majelis Jemaat mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Boleh juga yang ada di dalam gereja memberikan salam selamat tahun baru satu sama lain. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tema kita indah sekali, yaitu diberkati di tahun yang baru. Saya yakin kita ketika memiliki hidup pasti pengennya diberkati. Betul begitu ya Bapak Ibu ya, tidak ada yang ingin hidupnya itu tidak diberkati. Persoalannya adalah apa maksudnya diberkati itu. Kita semua pasti punya pemahaman yang beragam gitu ya tentang diberkati. Nah, tapi firman Tuhan hari ini kita akan melihat pertama-tama dari kitab Pengkhotbah. Kitab ini kalau dibaca sekilas seolah-olah berkata kepada kita bahwa hidup itu adalah sebuah kesia-siaan. Tetapi apa maksud yang sebenarnya? Nah, ada maksud yang sangat indah yang patut kita renungkan ketika kita bersama-sama melangkah di tahun baru melalui Pengkhotbah 3 ini. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ayatnya yang pertama ketika dia berkata kepada saya dan Bapak Ibu, untuk segala sesuatu ada masanya. Lalu kemudian kita membaca ayat-ayat selanjutnya, kita bisa langsung menangkap bahwa di dalam ayat selanjutnya itu ada dua keadaan. Yang satu adalah keadaan yang menyenangkan, yang satunya adalah keadaan tidak menyenangkan. Yang menyenangkan itu adalah ketika dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk tertawa dan selanjutnya. Nah, sebaliknya dia juga berkata bahwa ada waktu untuk meninggal, ada waktu mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk menangis, meratap, ada waktu membuang batu, dan selanjutnya. Apakah kita bisa memilih satu dari dua hal ini? Ternyata tidak bisa, Bapak Ibu. Pengkhotbah berkata bahwa kehidupan yang akan kita jalani, saya dan Bapak Ibu jalani itu, masing-masing kita akan mengalami kedua hal ini. Ada bahagia, ada juga sedihnya. Ada sukacita, ada juga dukanya. Dan itu pasti akan terjadi di dalam perjalanan kita ke depan. Kita tidak bisa memilih. Firman Tuhan telah berkata ketika kita meyakini bahwa firman itu kekal, tidak bisa dirubah. Maka itu artinya pasti akan digenapi di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Tetapi apa berita gembiranya? Berita gembiranya Bapak Ibu ketika dikatakan bahwa untuk segala sesuatu itu ada masanya, ada senangnya, ada dukanya. Itu artinya bahwa kehidupan yang saya dan Bapak Ibu miliki itu tidak akan membosankan.
akan terjadi perubahan-perubahan, pergantian-pergantian. Memang kadang-kadang kita menjadi bingung, kita tidak tahu apalagi yang akan terjadi ke depan. Apakah ini bahagia atau tidak bahagia? Akan tetapi kita tahu bahwa oleh karena hal itu tidak pasti, dia akan selalu menjadi surprise dalam kehidupan kita. Kehidupan kita setiap hari boleh dikatakan adalah kehidupan yang menanti-nantikan. Menantikan sesuatu yang tidak jelas memang suatu saat bisa membuat kita bingung, membuat kita cemas. Tetapi juga bisa sangat menyenangkan karena kita sedang menantikan sesuatu yang kita tidak tahu nanti seperti apa jadinya. Ketika masa hidup kita dikatakan akan ada pergantian, sebuah peristiwa tidak akan selama-lamanya. Itu artinya bahwa kita akan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam berbagai musim kehidupan. Tidak akan ada kebosanan dalam hidup kita. Karena selalu ada pengalaman-pengalaman yang baru berganti setiap hari. Ketika kemudian dikatakan demikian kepada saya dan Bapak Ibu, maka pada akhirnya kita lebih lagi bersuka cita oleh karena terutama jika kita misalnya mengalami duka dalam hidup kita. Ketika kita melihat bahwa duka itu tidak akan selama-lamanya karena dia pasti akan berhenti, akan ada sesuatu yang baru. Maka itu membawa pengharapan kepada saya dan Bapak Ibu. Apapun kesulitan yang akan terjadi di depan itu, mungkin usaha kita akan mundur. Kita atau keluarga kita akan mengalami sakit. Apa yang kita bangun hari ini bisa berhenti. Yang kita pikirkan ternyata tidak kejadian. Tidak apa-apa. Karena firman Tuhan sudah berkata, itu tidak akan selama-lamanya. Itu tidak kekal. Akan ada waktunya itu selesai dan berakhir. Dan kita akan memasuki sebuah keadaan yang baru. Bukankah itu sebuah penghiburan, Bapak Ibu? Karena itu ketika dikatakan ke depan itu segala sesuatu akan ada waktunya, maka jika kita gagal, jika kita berduka atau apapun yang sejenis dengan itu, janganlah putus asa dan patah semangat dan berkata hidup selesai. Tidak, hidup belum selesai. Karena Tuhan masih bekerja. Itu tidak selama-lamanya. Nah, sebaliknya ketika kita juga mengalami kesuksesan di tahun depan itu, sama seperti ketika kita mengalami duka, kegagalan dan sejenisnya, maka pesannya oleh karena dikatakan itu pun ada masanya. Maka mari juga kita bersuka cita merayakannya, mengalaminya tetap dengan kesadaran. Jangan lupa diri dan berpikir bahwa kesuksesan, sukacita atau apapun yang sejenis dan itu yang menyenangkan ini akan selama-lamanya. Tidak boleh. Karena pasti ada waktunya juga nanti bahwa itu akan berubah. Kita akan memasuki sebuah situasi yang lain. Tentu saja suatu saat perubahan itu tidak menyenangkan bagi kita. Karena kalau boleh jujur sebagai manusia, kita hanya bergembira ketika kita beralih dari duka ke bahagia. Tapi bagaimana kalau dari bahagia lalu tiba-tiba menjadi duka? Kalau bisa itu jangan terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata tidak. Duka itu memang nanti pun akan terjadi. Jadi siap-siap saja. Jadi kita menyambut itu dengan apa ya? Dengan siap-siap. Ketika kita berbahagia, kita memaknai kebahagiaan ini, kesuksesan ini sebagai sesuatu yang tidak selama-lamanya, sehingga kita harus merawatnya, gitu ya, menjalaninya dengan penuh kesadaran, tetap berjuang, harus tetap awas, sehingga, gitu ya, mana tahu dengan sikap yang demikian, gitu ya, kita beroleh kemurahan Allah. Sehingga kemudian masa-masa sukacita yang diberikan oleh Tuhan itu boleh tetap ada di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Ada banyak orang yang mengalami sukacita besar, lalu kemudian lupa untuk tetap awas
tiba-tiba menjadi santai, tidak lagi berjuang. Ketika misalnya kehidupan rumah tangga rasanya bahagia sekali, ekonomi mulus-mulus saja, anak-anak studinya juga lancar-lancar, mereka berprestasi, bisnis juga berjalan dengan baik, pelayanan-pelayanan berjalan dengan baik, kita punya anggaran cukup, program-program terlaksana. Rupa-rupanya di saat-saat seperti itu sering justru menjadi masa-masa yang membahayakan jika kita tidak hidup dengan awas. Itu bisa saja membuat kita terlena dan tidak lagi berjuang, tidak lagi membangun. Kita merasa puas dengan apa yang ada itu, sehingga ketika tiba-tiba situasi berubah, kita tidak siap. Nah, firman Tuhan telah berkata, siap-siaplah bahwa akan ada masa yang tidak menyenangkan itu, sehingga ketika kita bersuka cita, kesuksesan dan segala macam, kita pun juga tetap hidup dalam kesadaran. Intinya, baik suka ataupun duka, Bapak Ibu, kita memaknai itu semua sebagai seorang yang percaya. Percaya dengan cara apa? Berduka, tetapi tidak kemudian larut. Jika kita suatu saat nanti berduka karena kita gagal dan sebagainya. Tetapi ketika kita berhasil, kita pun juga tetap hidup dengan waspada. Tidak juga larut di dalam kesuksesan itu sehingga akhirnya kita cepat merasa puas, bahkan bangga dengan diri kita sendiri, dan bahkan pada akhirnya kita melupakan Tuhan. Keduanya kita jalani sebagai seorang yang menyadari bahwa kehidupan yang saya dan Bapak Ibu akan miliki itu adalah kehidupan yang sepenuhnya berada dalam kuasa Tuhan. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana di dalam perjalanan ini saya dan Bapak Ibu selalu dalam keadaan, saya tadi memakai istilah itu, awas diri. Ya, kita harus berhati-hati, kita tidak terlena dengan situasi apapun, kita berjalan bersama dengan Allah, merayakan apapun yang datang kepada kita tanpa kemudian kita patah jika itu adalah cobaan, tetapi juga tidak lupa diri jika itu adalah sukacita dalam kehidupan kita. Itu pesan yang pertama dari pengkhotbah. Yang kedua, Bapak Ibu, dia berkata begini, percayalah bahwa ketika Tuhan mengatur waktu-waktu ke depan itu, saya dan Bapak Ibu, itu semua akan terjadi indah pada waktunya. Memang kita tidak tahu kapan masa-masa itu akan berganti, tapi ada jaminan bahwa itu akan terjadi indah pada waktunya. Kalimat ini baik sekali untuk kita renungkan. Saya ambil contoh yang sederhana saja bagaimana menerjemahkan ini dalam hidup kita. Kita semua pasti merasakan nikmatnya makan ketika kita lagi lapar betul. Nikmatnya tidur ketika kita sedang mengantuk berat. Kita juga mengucap syukur, melimpah syukur kita luar biasa ketika kita dalam kesulitan, lalu tiba-tiba ada orang yang menolong. Di dalam situasi itu, baik makan di saat sangat lapar itu, baik tidur di saat sangat mengantuk itu, dan mendapatkan pertolongan di saat kita lagi butuh itu, kita akan berkata, ini adalah sesuatu yang datang indah pada waktunya. Orang-orang yang berjuang dalam kehidupan ketika mengharapkan sesuatu lalu tiba-tiba kemudian mengalaminya, kita akan berkata itu indah pada waktunya. Nah, Tuhan berkata bahwa demikianlah Dia juga nanti akan mengatur masa-masa yang berubah-ubah itu dalam kehidupan kita. Indah menurut pandangannya Dia. Nah, tentu saja memahami hal ini tidak mudah. Indah di mata Tuhan itu tidak sama dengan indah di mata kita. Tetapi kalau kita percaya bahwa Bapa yang memelihara saya dan Bapak Ibu itu adalah Bapa yang merancangkan damai sejahtera dalam hidup kita, maka segala keraguan kita itu akan hilang.
Semuanya akan Tuhan tata tepat pada waktunya. Kapan aku mengalami kebaikan, kebahagiaan, sukacita dalam hidupku? Itu akan diberi Tuhan pada waktu yang indah. Ketika aku mengalami kegagalan, ketika hatiku hancur, ketika aku harus mundur, itu pun juga akan Tuhan izinkan terjadi pada waktu yang indah. Ketika itu terjadi, Tuhan pasti sudah tahu bahwa di waktu itu saya sudah siap. Saya kuat menanggungnya bersama dengan Dia. Pada waktu itu Tuhan sudah memperhitungkan bahwa ketika hal-hal yang tidak baik itu terjadi, hal tidak menyenangkan itu terjadi, sudah tersedia pertolongan-pertolongan di sekitar saya. Dia pasti sudah lebih dahulu mempersiapkan batin saya sehingga saya siap menyambutnya. Apakah bahagia, apakah tidak bahagia, saya yakin bahwa Tuhan akan mengatur itu semua seturut dengan kebijaksanaannya yang kekal. Dia akan melakukannya pada waktu-waktu yang tepat, tidak pernah meleset, dan karena itu saya pun tidak menakutkan apapun. Saya hanya perlu meminta kepada Tuhan supaya pada akhirnya saya tetap setia, saya tetap hormat dan mengasihi Dia di dalam kehidupan saya. Karena memang itulah maksud Tuhan. Dari setiap masa yang berganti-ganti itu tidak lain supaya saya sebagai ciptaannya itu memiliki rasa takut kepada Dia setiap hari. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Ini sebenarnya bagian yang sangat penting dari kitab Pengkhotbah pasal 3 itu. Tadi bacaannya terhenti sampai di ayat 13 saja. Saya baca, dia berkata begini, "Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia saya dan Bapak Ibu takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu." Jadi ketika dikatakan kita akan menjalani hidup dengan musim yang berganti, pengalaman yang berganti, dikatakan bahwa masa-masa itu akan terjadi di dalam pandangan Allah sesuai dengan waktunya. Dia sendiri yang akan menata itu semua, bukan kita. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita takut kepada Dia setiap hari. Ketika musim hidup berganti terus-menerus, kita tidak tahu kapan itu terjadi, kita akan semakin bergantung mencari Allah dalam kehidupan kita, memanggil Dia, mencari pertolongannya setiap hari. Hal-hal yang tersembunyi dalam hidup kita disebut sebagai anugerah luar biasa. Oleh karena apa? Karena sering sekali hal itu pada akhirnya membuat kita datang pada Tuhan. Betul bahwa Dia membuka satu rahasia. Hidupmu musimnya akan berganti. Tetapi kapan itu terjadi? Saya dan Bapak Ibu tidak tahu. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita terus bergantung kepada Tuhan, mendekat kepadanya, menyerahkan perjalanan kita sehingga kita boleh tetap di dalam Dia setiap hari dan beroleh kekuatan daripadanya untuk menjalani apapun yang ada di depan. Nah, di dalam tujuan ibadah kita Bapak Ibu, ada satu lagi hal yang penting yang juga dipesankan kepada kita di tahun yang baru ini. Saya akan membacakan kembali kepada kita. Tadi dituliskan di dalam kata pembuka ketika dia berkata begini. Melalui tema ini kita juga memahami apa artinya menjadi orang yang diberkati. Kita berkomitmen untuk lebih peka dan peduli kepada setiap orang yang menderita di sepanjang tahun ini. Nah, menarik ini kalimat ini karena dalam pengkhotbah yang kita baca itu dia tadi berkata begini, ada loh saatnya memberi, ada juga saatnya
tidak memberi. Nah, mana yang harus kita dengarkan? Saya rasa itu tidak perlu dipertentangkan. Jika kita melihat panggilan ini, kita sudah bersama-sama meyakini bahwa setiap masa-masa hidup kita itu Tuhan yang mengatur, termasuk juga berkat-berkat kita. Panggilannya tetap, jadilah seorang yang terus memberi, membagikan hidup di dalam perjalanan yang akan datang ini. Tetapi bila suatu saat, gitu ya, dalam pergumulanmu bersama dengan Allah, pada akhirnya kita melihat, gitu ya, bahwa ada saatnya kita tidak bisa melakukan pemberian itu. Lakukanlah itu juga di dalam hormat dan takut akan Tuhan, di dalam percakapan dengan Allah. Dan janganlah kita kemudian menjadikan panggilan Allah untuk memberi itu seperti sebuah beban yang mengikat kita, sehingga kita tidak lagi merasa sukacita dengan panggilan itu. Kita memaknai masa-masa hidup kita selalu terbuka bersama dengan Tuhan. Kita melihatnya sebagai perjalanan yang terus-menerus dipercakapkan dengan Allah. Ada saatnya kita melihat bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan untuk membagikan hidup kita. Tetapi ada saatnya bahwa kita juga suatu saat mungkin tidak mampu memberi dalam beberapa hal. Maka berbahagialah dengan hal itu. Karena ada juga hal yang Tuhan kehendaki di dalam pengalaman tersebut. Yang pasti sebagai seorang percaya, kita rayakan setiap musim-musim dalam kehidupan kita, bukan dengan pengertian kita sendiri, tetapi selalu dengan pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan, kita menjalaninya dengan terbuka. Kita percaya bahwa yang namanya berhasil, yang namanya gagal, duka cita atau sukacita, itu semua pada akhirnya akan menjadi indah ketika kita boleh memaknainya di dalam takut akan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita bersama. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tahun yang baru ini, kami berdoa bagi diri kami dan bagi setiap orang yang Engkau kasihi, yang telah Engkau ciptakan. Tolong kami ya Tuhan, supaya perjalanan yang akan kami alami itu selalu di dalam takut akan Engkau. Apapun yang akan terjadi seperti firman-Mu Tuhan, kami akan menyambutnya dengan hati yang terbuka, siap dengan segala keadaan, karena kami tahu setiap peristiwa-peristiwa itu telah Tuhan tata, Tuhan atur untuk maksud Tuhan yang baik. Agar setiap hari kami selalu tunduk kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati di dalam perjalanan kami. Engkau yang akan memberikan kami kekuatan, sukacita, sehingga kami tidak patah
di dalam setiap peristiwa yang memilukan hati kami. Sebaliknya, ketika kami mengalami banyak hal yang baik, kami juga tetap hidup dalam kewaspadaan, tetap hidup sebagai seorang ciptaan, seorang hamba yang mengenal bahwa kami hanyalah umat-Mu yang ada di dunia ini. Engkau yang akan menolong kami ya Tuhan, kami terus hidup di dalam pengenalan yang baik dan benar akan Engkau. Kami boleh mengalami berkat-Mu yang indah itu, tidak hanya di dalam masa-masa yang baik kehidupan kami, tetapi ketika juga masa-masa yang tidak baik itu, di sanalah juga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami percaya ya Bapa bahwa keadaan-keadaan yang terjadi di depan adalah sesuatu yang telah Engkau tata begitu rupa, bukan hanya untuk menyelamatkan kami, tetapi seisi dunia ini. Karena itu Tuhan, berkaryalah seturut dengan kehendak-Mu. Dan tolonglah kami supaya kami dapat menjadi kawan sekerja-Mu yang turut serta mewujudkan apa yang Engkau rindukan di dalam dunia ini. Keluarga yang kami kasihi, pekerjaan tangan kami, persekutuan kami, bahkan juga masyarakat di mana kami hadir, berjumpa dengan mereka setiap hari. Kami ingin memberikan yang terbaik di dalam setiap hal itu ya Tuhan. Engkau yang akan menolong kami supaya kami berlaku di dalamnya sebagai seorang yang sungguh tunduk kepadamu. Engkau yang akan menolong kami menjadi berkat Bapa di dalam segala sesuatu kepada setiap orang yang kami kenal pun juga yang tidak. Kami akan terus mengerjakan panggilan-Mu yang kekal di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami semua. Kami siap menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami menutup pengharapan ini dan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Selain persembahan mingguan, pada hari ini kita juga akan menyerahkan persembahan bulanan kita masing-masing. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat kita serahkan dengan cara transfer ke rekening GKI Maleo Raya Bank Permata nomor 04328000116 atau melalui QR CIMB Niaga GKI Maleo Raya. Hari pemberian, hari
besar dalam masamu. Aku belajar tentang kasih yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari jemaat, kita bersama-sama berdiri menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tahun yang baru ini, hamba-hambamu yang Kau kasihi telah menyerahkan persembahan mingguan dan juga persembahan bulanan. Tuhanlah yang telah mengadakannya bagi kami semua. Karena itu dengan kemurahan Tuhan juga persembahan ini boleh dilayakkan dan dibenarkan. Tuhan akan memberkati setiap tangan yang mengelolanya. Mereka boleh mempergunakannya, meneruskannya untuk cita-cita dan harapan-Mu yang baik. Bukan hanya bagi jemaat-Mu, tetapi juga bahkan bagi dunia ini. Engkau juga yang akan memberkati ya Tuhan. Setiap tangan yang telah menyerahkannya, Engkau yang akan menambahkan sukacita setiap hari, sehingga terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mengantarkan kita di tahun yang baru. Kata baru selalu mengingatkan kita akan kebaruan kita dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Datangnya tahun yang baru adalah momen yang tepat untuk kita merayakan kebaruan kita di dalam Kristus. Dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, kita kembali bertekad untuk hidup lebih sungguh sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Memaknai setiap karya dan pelayanan sebagai anugerah dari Tuhan, sehingga kita kembali berjalan sebagai hamba yang rendah hati, bergantung sepenuhnya dalam pemeliharaan Tuhan. Jalan mungkin saja tidak mudah bagi kita, akan tetapi marilah kita mengingat senantiasa bahwa Tuhanlah yang empunya segala sesuatu. Dialah sumber kehidupan kita, karena itu tetaplah hidup dalam pengharapan. Rahmat-Nya melimpah dalam suka dan duka. Percayalah bahwa Dia terus mengerjakan kebaikan di dalam setiap kita yang mengasihinya. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berbunyi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Selamat menjalankan perjalanan bersama Tuhan sebagai pribadi, persekutuan, dan anggota masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Datang tahun